Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi manajerial. Definisi ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Dengan demikian, ekonomi manajerial mengkaji dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengambilan keputusan manajerial. Ekonomi manajerial akan sangat membantu para manajer untuk memahami bagaimana determinan ekonomi mempengaruhi kinerja organisasi dan perilaku manajerial. Peranan ekonomi manajerial dalam pembuatan keputusan manajerial. Apabila suatu perusahaan dihadapkan dengan suatu masalah, maka manajer harus membuat keputusan di mana keputusan yang dibuat oleh manajer harus mengaplikasikan teori ekonomi dan teori ilmu pengambilan keputusan sehingga keputusan manajer dapat melahirkan sebuah solusi yang optimal dalam memecahkan masalah pengambilan keputusan manajerial. Teori ekonomi merupakan kerangka teoritis dalam pengambilan keputusan. Dalam teori ekonomi ini ada dua teori. Yang pertama, teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro adalah teori yang membahas mengenai perusahaan itu sendiri. Sementara teori ekonomi makro, teori yang akan membahas mengenai perusahaan secara keseluruhan. Teori ilmu pengambilan keputusan adalah alat dan teknik dalam menganalisis bagaimana keputusan tersebut dibuat. Hubungan antara perusahaan, manajer, teori ekonomi, dan decision science. Sebuah perusahaan tentunya memiliki tujuan usaha. Tujuan usaha perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang optimal sepanjang waktu. Tentunya dalam mencapai tujuan perusahaan, manajer sangat berperan penting dalam membuat atau mengambil keputusan tentang apa yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengambilan keputusan, manajer harus mengaplikasikan teori ekonomi mikro dan teori ilmu keputusan sehingga tujuan perusahaan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Teori perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual. Jadi, perusahaan harus menyediakan barang yang menarik, jasa yang menarik dibandingkan kompetitornya, di mana barang dan jasa tersebut mampu meningkatkan daya beli konsumen terhadap dirinya tersebut. Dalam perusahaan ada beberapa istilah seperti pemegang saham, atau investor, manajemen, pemasok atau supplier, dan langganan atau bisa kita kenal dengan konsumen.
Istilah-istilah tersebut biasa dikenal dengan stakeholder. Tujuan perusahaan ada dua. Yang pertama tujuan jangka pendek dan kedua tujuan jangka panjang. Tujuan perusahaan jangka pendek itu untuk memaksimumkan keuntungan. Dengan istilah lain, tujuan jangka pendek perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan beroperasi dan menghasilkan produk untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan jangka panjang perusahaan itu untuk memaksimumkan kekayaan karena ada ketidakpastian. Dengan kata lain, tujuan jangka panjang perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dalam teori perusahaan, sekarang mempostulatkan bahwa maksud dan tujuan ekonomi perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Hal ini dicerminkan dari nilai sekarang atas semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Ada beberapa kendala-kendala dalam perusahaan beroperasi atau dalam perusahaan memproduksi barang dan jasa. Yang pertama, kendala dalam proses pengambilan keputusan manajer. Dalam pengambilan keputusan, seorang manajer tentu dihadapkan dalam berbagai pilihan, di mana setiap pilihan yang akan diambil tentunya akan berdampak besar terhadap perusahaan. Yang kedua, kendala sumber daya seperti tenaga kerja, lahan, bahan baku, energi, mesin, gudang. Contohnya, perusahaan tentunya akan membayar upah yang besar apabila mempergunakan lebih banyak tenaga kerja dalam produksi barang dan jasa. Begitupun terhadap lahan, apabila lahan perusahaan itu sempit atau sedikit, tentunya proses produksi atau proses operasi perusahaan tentunya akan terganggu. Begitupun penyediaan bahan baku. Contohnya, dalam proses pengangkutan bahan baku dari tempat pembelian bahan baku ke lokasi perusahaan, tentunya sangat mempertimbangkan transportasinya. Apakah itu nantinya ada kendala di jalan atau bagaimana? Begitupun teknologi-teknologi yang akan dipakainya. Yang ketiga, kendala-kendala dalam operasi perusahaan adalah kendala output, yaitu bagaimana produk atau jasa tersebut dihasilkan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan. Yang keempat, kendala hukum, peraturan dan perundangan, yaitu dalam operasi perusahaan, tentunya perusahaan harus menerapkan standar-standar keselamatan kerja, standar upah minimum terhadap tenaga kerja yang digunakan. Peran dunia usaha dalam masyarakat. Ada beberapa peran usaha terhadap lingkungan masyarakat. Yang pertama, itu memantapkan pertumbuhan ekonomi, mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi sesuai kontribusi faktor-faktor produksi. Yang ketiga, konsumen memperoleh barang dan jasa. Keempat, pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak. Dengan adanya usaha di suatu lingkungan, tentunya akan mampu membuka lapangan pekerjaan baru terhadap masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut atau masyarakat dari luar lingkungan tersebut. Kita ambil contoh. Kita lihat
di Teluk Bayur misalnya, berdiri sebuah perusahaan bongkar muat kargo. Tentunya ini akan dapat membuka lowongan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan terhadap masyarakat setempat. Dan juga dapat nantinya akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Contohnya, masyarakat bisa nantinya akan membuat warung-warung kopi, rumah-rumah makan di sekitar tersebut, sehingga nantinya pendapatan masyarakat sekitar akan meningkat. Itu pun pemerintah tentunya dengan adanya berdiri perusahaan tentunya akan memperoleh pendapatan dari pajak perusahaan tersebut. Peran manajer sebagai tujuan pengambil keputusan. Keputusan ekonomi yang diambil oleh manajer tentu banyak mempertimbangkan hal-hal seperti apa produk yang akan dibuat, bagaimana cara produksinya, berapa jumlah produk yang akan diproduksi, berapa harga agar keuntungan perusahaan maksimum. Tentunya hal ini akan dipertimbangkan dengan harga modal atau harga penyediaan produksi terhadap harga jual, sehingga mendapatkan keuntungan perusahaan yang maksimum. Keuntungan laba sebagai tujuan perusahaan. Laba usaha adalah mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Laba ekonomi sama dengan pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit atau biaya implisit. Teori laba. Teori laba dalam menghadapi risiko merupakan sebuah teori yang memberikan perusahaan membutuhkan laba di atas laba ekonomi untuk dapat masuk dan bertahan di pasar. Teori laba karena pergesekan. Teori ini menekankan bahwa laba timbul karena pergesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Sehingga dalam jangka panjang, dalam keseimbangan persaingan sempurna, perusahaan cenderung menghasilkan laba normal saja. Tetapi setiap saat perusahaan cenderung tidak berada dalam keadaan keseimbangan jangka panjang, cenderung dapat menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Teori laba monopoli. Perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan mengenakan harga tinggi dibandingkan perusahaan pada pasar persaingan sempurna, sehingga menghasilkan laba. Teori laba inovasi. Laba merupakan pengejaran dari pengenalan inovasi yang berhasil. Teori laba efisiensi manajerial. Perusahaan harus lebih efisien sehingga dapat menghasilkan laba di atas normal. Karakteristik produk yang diinginkan konsumen. Setiap konsumen menginginkan produk yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik yang diinginkan oleh konsumen ada 3. Pertama, karakteristik waktu, menggambarkan kecepatan, kemudahan untuk memproduksi produk. Jadi, konsumen menginginkan suatu produk itu cepat didapat, mudah diperoleh. Jadi, konsumen menginginkan sesuatu yang cepat dan mudah. Yang kedua, karakteristik biaya, menggambarkan harga dari suatu produk yang harus dibayar oleh konsumen. Jadi, konsumen cenderung menginginkan produk yang murah, yang harganya relatif murah dibanding dengan kompetitornya. Yang ketiga, karakteristik dimensi kualitas, menggambarkan dimensi kualitas produk. Jadi, konsumen menginginkan produk yang kualitasnya bagus. Secara garis besar, untuk kita lihat pada saat sekarang ini, konsumen itu cenderung menginginkan barang yang memiliki kualitas bagus
harganya murah, dan memperolehnya sangat mudah dan cepat. Betul kan? Semua konsumen sekarang pengennya serba instan, pengen cepat. Satu produk yang diperolehnya harus cepat. Etika bisnis. Etika bisnis, berusaha melarang perilaku bisnis, manajer perusahaan dan bekerja yang harusnya tidak dilakukan. Dalam etika bisnis, seorang manajer, seorang pengusaha, sebuah perusahaan atau pekerja harus melakukan hal-hal yang tidak dilarang dalam berbisnis. Contohnya, dalam berbisnis tentunya ada namanya kompetitor. Jadi, dalam dunia bisnis diharapkan pebisnis atau pengusaha harus bersaing secara sehat. Jadi, sehingga tidak ada melanggar etika-etika dalam bisnis. Kita tentunya dalam berbisnis memiliki beberapa etika. Contohnya bersaing secara sehat. Kita mematok harga terhadap produk kita sama dengan harga kompetitor, tapi yang kita unggulkan tentu kualitas. Sekian materi mengenai ekonomi manajerial. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.